Sehat Ustaz? Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap Ustaz. Rangkaiannya 3 menit lagi insyaallah. deketin Ya. dikit kena Ini ya. jadi Ini mah di kantor. di mana? Ya. Yang ini mikrofon. Letakkan. Buat rekaman. Oh, rekaman. Siap. Nuhun. Siap Ustaz? Ya. 3 menit lagi insyaallah. Ya, ngantosan ini ya. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الصلاة La hawla wala quwwata illa حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح hawla wala الله أكبر الله أكبر Allahu akbar Allah. لا إله إلا الله Allahumma li da'wata salatan wa ba'sul maqam dan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Wa qawluhu summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiquna bil khairat biidnillah dzalika huwal fadlul kabir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di siang hari ini berkat kudrah dan iradahnya serta tentu saja biidnillah dengan izin Allah kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Ibadah di hari Jum'ah, mudah-mudahan ibadah Jum'ah hari ini yang sebelumnya dan ibadah di hari Jumat yang akan datang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tercatat sebagai catatan amal yang saleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan Quran surat Fatir surat ke-35 ayatnya ayat 32, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, summa awrasnal kitab alladzina astafaina min ibadina
Allah menjelaskan dalam Quran surat Fatir surat ke-35 ayat 32 ini menjelaskan tentang Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sebagai warisan. Tentu saja berbicara masalah warisan berarti ada ahli warisnya, dan ahli warisnya tentu saja adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, summa awrasnal kitab, kemudian kami telah mewariskan Alkitab. Ketika kita baca adalah Al-Quran yang dimaksud, yang diberikan alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Tentu saja dalam hal ini kitalah sebagai orang yang telah diwarisi. Hamba-hamba pilihan Allah itu adalah umat Islam. Kita yang sudah diwarisi Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis sahih, bukan hanya Al-Quran yang sudah diwarisi, akan tetapi sunnah. Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasuli. Aku titipkan dua perkara kepada kalian, apabila berpegang teguh kepada keduanya maka lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya. Berarti dijamin keselamatannya oleh Allah dan Rasulnya. Kebahagiaannya bukan hanya di dunia, akan tetapi sampai kelak di yaumil kiamah, sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus bersyukur kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, nabi yang mulia, yang menjadi uswatun hasanah, memberikan warisan bukan harta, memberikan warisan bukan jabatan dan kedudukan, akan tetapi yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran dan sunnahnya. Karena apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewarisi berupa harta, yang diwariskan itu harta, maka tentu saja kalau seandainya beliau punya dan yang diwariskan itu adalah harta, maka kalaulah seandainya Rasulullah punya 100.000 atau juta ekor unta saja, barangkali warisan itu tidak akan sampai ke Indonesia. Untuk jazirah Arab saja barangkali tidak akan cukup kalau warisan yang diberikan Rasul itu adalah berupa unta. Atau 100 ton kurma, tentu saja pun sama. Jangankan ke Indonesia, ke sini di jazirah Arab pun barangkali tidak semuanya akan kebagian. Tapi Allah dan Rasulnya mewariskan kepada kita supaya selamat, lantadilu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya, dan jaminannya adalah kebahagiaan, keselamatan. Itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara masalah warisan, ikhwatu iman, tentu saja apabila seseorang mempunyai warisan atau diwarisi oleh kedua orang tuanya, apalagi warisannya itu banyak, tentu saja akan merasa senang, akan merasa bangga, karena warisannya banyak. Tidak usah capek-capek barangkali, banting tulang, peras keringat, bekerja siang dan malam,
karena warisannya banyak. Ada istilah warisannya sampai 7 turunan, 7 tanjakan jeung 7 pengkolan, saking banyaknya. Ikhwatu iman rahimakumullah, ketika mendapatkan warisan yang banyak dari kedua orang tuanya, tentu saja orang itu akan merasa bangga, merasa senang. Begitu juga ikhwatu iman, kita sebagai orang yang diwarisi Al-Quran dan Sunnah Rasul harusnya merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia, karena tidak usah mencari-cari aturan pedoman yang tentu saja pedoman warisan Al-Quran dan Sunnah ini akan menyelamatkan dunia dan akhirat, akan membahagiakan dunia dan akhirat. Yang kedua, berbicara masalah warisan, tentu saja harus pandai-pandainya memanfaatkan warisan tersebut. Jangan terabaikan warisan itu. Artinya apa? Harus dimanfaatkan. Karena kalau warisan saja misalnya berupa tanah yang luas kemudian tidak dimanfaatkan, tidak diurus, atau tidak dikelolanya dengan baik, maka tentu saja tanah yang begitu luas warisan dari kedua orang tua itu, maka rasa-rasanya tidak akan bermanfaat. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran harus dimanfaatkan. Warisan dari Allah ini harus dimanfaatkan. Warisan dari Rasulullah itu harus dimanfaatkan. Supaya apa? Supaya nanti dapat menikmatinya. Artinya Quran harus dibaca. Artinya Quran harus dipelajari, Al-Quran harus ditadaburi, Al-Quran harus dihafalkan, Al-Quran harus disebarluaskan, harus didakwahkan, karena mengandung petunjuk-petunjuk ilahi, petunjuk-petunjuk yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Yang ketiga, berbicara masalah warisan, tentu saja harus dijaga warisan itu. Jangan sampai batas-batasannya, tanahnya, batasannya dilanggar oleh orang lain, diambil oleh orang lain. Harusnya Al-Quran pun kita jaga, Al-Quran pun kita pelihara, pelajari terus, dan kita pahami petunjuk-petunjuknya supaya kita menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Namun di ayat itu ikhwatu iman, Allah menegaskan faminhum dzalimun linafsi, di antara mereka, di antara kaum muslimin, di antara kita barangkali ada orang-orang yang dzalimun linafsi, mendolimi dirinya sendiri. Kita tahu orang yang dolim adalah orang yang salah menempatkan sesuatunya bukan pada tempatnya. Seharusnya Al-Quran dijadikan hidayah, petunjuk. Seharusnya Al-Quran bisa dipergunakan untuk menyelamatkan diri, keluarga, dan orang banyak. Maka kadang-kadang Al-Quran itu dirusak. Al-Quran itu tidak dipelajari, tidak dimanfaatkan isi dan kandungannya. Itu adalah orang-orang yang dolim, dolimun linafsi. Seharusnya ikhwatu iman rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa sudah diwarisi, sekali lagi harus dapat memanfaatkan Al-Quran itu sendiri, dijadikan pedoman hidup. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di antaranya ada keanehan kata Nabi, al-ghuraba'u fid dunya arba'atun, ada 4. Yang 4 ini berhubungan juga dengan Al-Quran. Di antaranya aneh kata Nabi, di antaranya adalah orang-orang yang Al-Quranu fi jawfid dolimin, Quran berada di tangan orang yang dolim. Al-Quran memang dipelajari, Al-Quran memang dikaji, tapi Al-Quran dirusak. Al-Quran tidak dijadikan sebagai hidayah atau petunjuk. Ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, wa mushafun fi baitin summa la yuqra'u fi. Aneh kata Nabi, ada mushaf di rumah-rumah, terutama kita di rumah-rumah kaum muslimin,
summa la yuqra'u fi, akan tetapi la yuqra'u fi, Quran itu tidak dibacanya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Yang kedua, wa minhum muqtasid, di antara mereka ada pertengahan. Golongan pertengahan ini adalah lebih baik daripada yang tadi. Kalau yang pertama dolimu li nafsih, menurut Imam Ibnu Katsir dijelaskan, yaitu melakukan sebagian saja apa yang diwajibkan, tapi masih bisa melaksanakan atau masih melaksanakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau bahasa kita ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, itu orang yang mendolimi diri sendiri. Kewajibannya sebagiannya ditinggalkan atau sebagiannya dijalankan, tapi masih melakukan kemaksiatan. Bahkan para ahli mufassirin cenderung orang yang mendolimi linapsi, dolimu linapsi ini adalah kecenderungan kepada kemaksiatan. Sedangkan golongan yang pertengahan ini adalah menurut Ibnu Katsir menjalankan kewajiban-kewajibannya, kemudian juga meninggalkan mampu larangan-larangannya. Namun dalam hal ini golongan yang pertengahan masih bolong-bolong melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, bahkan masih melakukan hal yang dimakruhkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang terakhir adalah wa minhum sabiquna bil khairat biidnillah, yaitu orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba terlebih dahulu dalam kebaikan, tentu saja dengan izin Allah. Kalau ini golongan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Menurut Ibnu Katsir adalah golongan ini adalah menjalankan seluruh kewajiban-kewajibannya dijalankan, kemudian meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, akan tetapi bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun dilaksanakannya. Kemudian jangankan yang haram, yang makruh juga ditinggalkan, bahkan sesuatu yang mubah juga banyak yang ditinggalkan. Ini adalah orang yang sabiquna bil khairat biidnillah. Allah menegaskan dzalika huwal fadlul kabir, yang demikian itu adalah karunia yang amat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh min akhiril anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu iman rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini tentu saja apa yang dipaparkan, disampaikan di khutbah yang pertama, nasibnya ketiga pewaris Al-Quran ini tentu saja nasibnya di akhirat berbeda-beda. Di dalam musnad Ahmad dari hadis yang diterima dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya fa ammal ladina sabaquna bil khairat, adapun orang-orang yang sabiquna bil khairat biidnillah, yang golongan yang tadi yang ketiga itu, fa ulaika ladina yadkhuluna jannah bi ghairi hisab, mereka akan masuk surga tanpa hisab. Dan inilah yang kita tentu saja berharap dan kita harapkan, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah secara seluruhnya, kemudian meninggalkan apa yang diharamkan, tapi juga yang sunnah juga dijalankan, juga yang makruh ditinggalkan, juga sesuatu yang mubah juga ditinggalkan. Ini adalah golongan yang
sangat diharapkan oleh kita. Bi ghairi hisab, di akhirat akan masuk surga tanpa hisab. Sedangkan golongan yang pertengahan, muqtasid, dia atau mereka itu akan mengalami nasib nanti di yaumil kiamah, di akhirat, yaitu yuhasabu hisabai yasira. Dia akan dihisab, akan tetapi hisabannya mudah atau enteng, yaitu orang yang hanya menjalankan perintah-perintah Allah, juga menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi masih bolong-bolong melakukan sunnah dan masih suka mengerjakan yang makruh. Yang terakhir, golongan yang ketiga ini, yang dolimul nafsi, dalam hadis tersebut dinyatakan orang-orang yang dolimul nafsi, mereka itu adalah fitulil mahsyar, maka di mahsyar dia akan mendapatkan hisaban yang panjang, yang rumit, yang sulit. Oleh karena itu tentu saja pilihan ada di kita semuanya. Apakah mau menjadi orang-orang yang terbaik, yaitu sabiquna bil khairat, atau pertengahan? Naudzubillah, kalau kita setelah diwarisi oleh Allah dan Rasulnya Al-Quran dan Sunnah, kita menjadi orang-orang naudzubillah dolimul nafsi. Dan semuanya itu adalah pilihannya ada di kita, dan kita yang sama-sama dapat mengamalkannya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dorongan iman, dorongan Islam, dorongan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Akhirnya ditutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diluruskan dan dirapatkan safnya. Tetenya. Bismillah. Bismillah. Tayani. Bismillah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya
أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.